Oke guys, welcome back AgriFX Dollar. Jadi hari ini kita Q&A seputar trading forex ya. Kita juga udah sharing beberapa pertanyaan dari kalian. Nah, di sini kita akan jawab ya pertanyaan dari kalian. Oke, ini kita lagi di Hotel Pangeran, tepatnya di lokasi Sumatera Barat ya, di Padang Kota. Padang. Oke bro, ini langsung aja nih bro. Boleh langsung, boleh. Pertanyaan pertama. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama bro, apakah ada teknik yang win rate-nya di atas 80%? Ini di pair apa dulu nih? Di pair gold. Bebas bro. Sebenarnya di konten-konten kita sebelumnya itu sudah pernah kita bahas ya terkait win rate ini. Untuk metode trading, kalau kita lakukan uji coba atau misalnya kita lakukan backtest, itu untuk win rate di atas 80% itu pada dasarnya itu nggak ada bro. Selama dia RNR-nya 1:1 minimal ya. Berarti kalau yang di konten-kontenkan orang itu bro, yang di atas 90% itu juga nggak ada ya berarti bro? Kalau misalnya kita hubungkan dengan win rate dengan risk and reward, itu untuk menghasilkan win rate 80% itu sangat-sangat mustahil. Kecuali kalau misalnya risk and rewardnya itu lebih besar. Contohnya resikonya itu lebih besar dibandingkan dengan profitnya, risknya lebih besar dibandingkan rewardnya, itu bisa jadi win rate-nya itu 80%. Contoh, stop loss-nya 5 poin, tapi TP-nya 1 poin. Nah, itu bisa win rate-nya itu 80%. Karena risiko untuk stop loss-nya itu lebih besar. Dibandingkan untuk kena profit. Peluang untuk profitnya lebih besar, tetapi sekali kena loss, itu profit yang beruntun-beruntun itu langsung hilang semua. Karena kan harus kita kaitkan juga win rate sama risk and reward ini kan saling berhubungan. Jadi nggak bisa kita terlepas, oh ini ada kok metode yang win rate-nya sampai 80%. Ya oke lah misalnya ada 80%, tapi RNR-nya berapa? Kalau RNR-nya kecil untuk profit, ya sama aja bohong. Ngapain kita gunakan metode itu gitu ya kan? Berarti win rate 90%, 100% nggak ada itu ya bro? Kalau yang ideal itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau misalnya kita hubungkan dengan RNR ya, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Aku aja udah berapa banyak metode yang aku gunakan, itu paling besar itu sampai 65% cuman. 65% itu udah paling besar itu kan bro? Itu win rate-nya 65% dengan RNR-nya itu 1:1. Kalau misalnya saya gunakan metode yang sama, tapi RNR-nya itu 1:1,5, win rate-nya jadi semakin kecil. Bisa 60%. Kalau RNR-nya saya besarkan lagi menjadi itu udah termasuk sama indikator bro? Termasuk indikator. Termasuk sama indikator. Termasuk indikator. Jadi indikator itu kan bisa juga kita jadikan sebagai sebuah metode ya. Indikator itu kita jadikan sebagai acuan untuk metodenya. Namun kalau misalnya win rate-nya itu besar, kita lihat dulu RNR-nya berapa. Metodenya sama, tapi kalau RNR-nya dibesarkan, win rate-nya bisa jadi semakin kecil. Tapi kalau RNR-nya dikecilkan, win rate-nya bisa semakin besar. Begitulah sebaliknya. Jadi kalau untuk di atas 80% itu tidak mungkin, nggak mungkin ada ya guys? Nggak mungkin. Teman-teman boleh coba, boleh backtest langsung gitu ya kan. Kalau misalnya ada yang bilang metodenya sekian, di backtest aja. Ya. Tanya SLTP-nya di mana. Lalu lakukan backtest. Kemarin kan untuk backtest sudah pernah juga kita ajarkan sama penonton kan. Next bro. Lebih bagus trading guys, scalping, intraday atau swing? Kalau ditanya mana yang lebih bagus, sebenarnya tiga-tiganya bagus. Punya apa masing-masing lah ya. Karena ini kan hanya gaya trading, gaya trading ya, style trading ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, kalau menurut saya tiga-tiganya bagus. Yang lebih beresiko bro? Kalau masalah resiko juga sebenarnya tiga-tiganya lebih beresiko. Karena swing juga kan meskipun dia jarang entry, tapi sekali kena stop loss itu kan langsung besar. Ya maksudnya ya di antara ketiga gaya trading ini yang lebih besar yang mana bro resikonya? Kalau resiko sih sebenarnya sama. Kalau untuk resiko ya sebenarnya resikonya sama. Karena kan resiko itu kan sebenarnya diukur bukan dari gaya trading kita. Itu dilihat dari lot yang kita gunakan. Sesuai dengan lot. Ya kalau resiko itu di trading itu bukan karena dia scalping, intraday atau swing. Bukan di situnya sih sebenarnya untuk resiko. Tapi sebenarnya itu dari lotnya. Tapi kalau ditanya mana yang paling nyaman, sebenarnya yang paling nyaman tuh swing. Swing. Karena apa? Karena kita nggak setiap saat memantau market. Ya, dia kan harus
sekali aja. Kalau scalping Sekali baru aja. selalu kita Kalau pantau. scalping misalnya kita itu scalping kan menggunakan time Iya. frame yang lebih kecil. Time frame-nya itu 15 menit. Jadi setiap 15 menit itu ganti candle. Ganti Setiap candle. 15 menit ganti Dan candle. itu kita harus cepat open close kan, bro. Open close. Kalau misalnya kita menggunakan contoh, ini contoh ya. Kalau misalnya kalian teman-teman tuh menggunakan metode support dan resisten dengan gaya trading scalping. Kalau Ya. menggunakan time frame yang kecil, berarti kan SNR-nya itu banyak tuh. Mau itu SNR ataupun SND, sikit-sikit ada zone, sikit-sikit ada zone, sikit-sikit ada zone. Itulah kalau scalping. Kalau misalnya intraday, itu kan menggunakan time frame H1 atau Ya. mungkin H4 paling H4. besar gitu kan. Zone-nya itu semakin sedikit. Mau itu SND, mau itu SNR, itu zone-nya kan semakin sedikit. Apalagi kalau misalnya dia menggunakan swing, menggunakan time frame daily. Iya. Itu zone-nya jauh lebih sedikit lagi. Jadi kalau ditanya yang lebih nyaman, ya sebenarnya scalping karena kita nggak sering kali mantau market. Scalping, bro. Scalping swing, swing. Karena kita nggak selalu rutin mantau market. TPSL itu pasti otomatis berbeda juga kan, bro. Untuk TPSL jauh lebih berbeda. Nah, kalau untuk pemula, bro, bagusnya Sebenarnya kalau pemula itu bagusnya sih intraday ya. intraday harian ya. Intraday harian. Lebih menjaga psikologis Karena juga ya. kalau scalping itu sebenarnya yang sudah pro itu, kalau menurut aku ya, pemula itu bagusnya intraday. Kalau dia nanti sudah lama, dia baru menentukan jati dirinya apakah dia bisa jadi full time trader, bisa jadi scalper, atau dia nanti tipikalnya swing. Karena kan trader ini kan bisnis ya. Iya. Kalau memang dia mau jadi full time trader, ya scalper. Karena Ya, dia setiap saat di depan monitor. Kalau scalping, kalau swing, dia kan bukan full time trader, hanya positioning aja dia. Entry sekarang mungkin 3 atau 1 minggu lagi baru clear posisi. Nah, itu dia. Nah, tadi kan soal resikonya, bro. Kalau profitnya mana yang jauh lebih besar, bro? Untuk profitnya Kalau profit sih sebenarnya sama aja, bro. sama aja. Sama aja, karena resiko, reward itu semua tergantung lot. Mm-mm. Swing pun dia kalau menggunakan lot yang kecil tapi TPSL-nya besar, sama hasilnya dengan yang scalping menggunakan lot besar tapi TPSL-nya kecil. Masalah kenyamanan aja sih sebenarnya. Kalau untuk momen masuknya lebih banyak di scalping ya. Scalping, Momen scalping masuk. itu jauh lebih intens masuk ke market. Iya. Kalau untuk scalper, scalping itu lebih intens kita masuk ke market. Cuman kan banyak yang pemula-pemula ini belum memahami kondisi market, belum memahami pergerakan market ini, udah langsung terjun ke scalping. Karena kan scalping ini kan apalagi kita bermain di komoditi gold gitu ya Di kan. gold. Itu kan pergerakannya sangat-sangat fluktuatif. Iya, fluktuatif. Sangat-sangat fluktuatif gitu. Dibanding pair mata uang lain kan, bro. Dibandingkan dengan pair mata uang yang lain gitu. Misalnya bermain di Euro USD, Aussie USD itu kan sebenarnya kan lebih stabil. Nggak cocok kalau untuk scalping kayak euro apa gitu, bro. Soalnya kalau yang untuk scalping itu lebih bagus yang fluktuatif. Fluktuatif kayak gold. Gold, GBP JPY GBP misalnya, ya. USD JPY atau pola-pola main di indeks saham. Bermain di Nasdaq. Oke. Next, pertanyaan ketiga. Trading dengan indikator 3 EMA dengan perkiraan TP dan SL 50 pips menurut bro gimana? Nah, jadi maksudnya ini tuh misalkan aku nih seorang member bertanya ke mentor. Oke. Nah, trading pakai 3 EMA. Indikator 3 EMA. Ya, TPSL-nya berapa? Kira-kira 50 pips. Nah, berarti kan masih ada mengandung opini, bro. Keraguan. Keraguan. Nah, kalau menurut bro gimana? Itulah kemarin kan sempat juga kita bahas terkait indikator. Indikator ini kan hanya sebagai indikasi. Ya. Sementara kalau yang benar real trader, dia itu bukan indikasi yang dia tunggu, tetapi konfirmasi apakah saya akan masuk atau tidak. Kalau indikasi ini kan apalagi menggunakan indikator EMA, Iya. exponential moving average. Ini kan hanya tren. Trennya itu apakah sedang bullish, bearish, atau lagi sideways. Indikator EMA ini kan nggak bisa kita jadikan sebagai konfirmasi untuk entry kita. Iya. Apalagi EMA itu kita gunakan bisa menunjukkan untuk di mana target profit kita, di mana stop loss kita. Ditambah lagi mentornya bilang kira-kira 50 pips. Nah, berarti kan kalau trader yang paham berarti si mentornya belum di backtest mungkin ya. Belum di backtest. Kalau dia jawabannya itu masih mengira-ngira gitu kan. Karena kalau kita bilang target profitnya itu 50 pips, SL-nya 50 pips. Iya. Kalau misalnya entry-nya masuknya siang, oke. Tapi kalau malam, apalagi misalnya menggunakan pairnya itu komoditi gold, Iya. yang sangat fluktuatif, apalagi masuk di sesi Amerika.
SL-nya 50 pips, hanya 5 poin. Oh, itu cepat banget tuh. Iya sih. Nanti ujung-ujungnya apa? Membernya atau mentornya nanti akan geser-geser stop loss. Ya. Karena kan acuan kita kan harus jelas nih. Ketika kita entry, misalnya saya entry buy, saya entry sell. Jelas-jelas dulu nih stop loss-nya di mana. Dasarnya kita menggunakan stop loss di area itu apa gitu. Ya. Kalau misalnya 3 EMA kan sebenarnya nggak menggambarkan itu. Apalagi target profit. EMA itu kan hanya membaca yang sudah lalu, nggak bisa memprediksi yang akan datang. Apalagi TP-nya. TP-nya mau di mana? TP kan yang akan datang. Di mana dia ini akan berhenti harga ini? Apakah beneran naik atau beneran turun gitu? Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu ya, tapi untuk awal-awal oke lah gitu kan, hanya untuk membaca tren. EMA itu bisa kita gunakan hanya untuk membaca tren. Tetapi kalau untuk entry bro, untuk nggak bisa entry patokan, ya? itu nggak bisa kita gunakan sebagai patokan untuk entry posisi. Karena EMA itu kan hanya mengatakan, oh ini trennya lagi naik, lagi bullish. Berarti kita nyari entry di mana untuk buy. Nah, apakah EMA itu bisa menunjukkan di mana kita akan nge-buy? Ya. Karena dia kalau udah berpotongan, di situ baru terjadi perubahan tren kan. Tetap nanti pasti kembalinya lagi ke support resisten juga, SNR ya kan? juga, SND juga. Sama indikator kan sebagai alat bantu aja gitu. Kalau cuman apa namanya ujung-ujungnya SNR ya ngapain kita pakai 3 EMA gitu kan? Lebih meyakinkan mungkin bro. Biar rame aja mungkin. Biar rame. MetaTrader-nya biar rame kelihatan gitu. Biar lebih kelihatan pro. Ngomong Padang ini panas sekali ya bro. Sama lah kayak Pekanbaru. Sama kayak Pekanbaru. Ini kami di tepi laut nih ya guys. Tepi kolam renang. Oh tepi kolam renang. Lautnya sana Tapi guys. lautnya Jauh seberang. banget tuh. Taplau. Taplau ya. Jadi kalau kalian mau nginep sini boleh. Langsung ke Hotel Pangeran. Ya langsung ke Hotel Pangeran. Ini endorse ini bro. Hah? Endorse. Enggak, kita bukan endorse Bukan ya. endorse. Maksudnya kalau mau kelihatan langsung laut, Iya. nginaplah di Hotel Pangeran. Bukan mau endorse, enggak. Ini suasana belakangnya dia ada kolam nih. Ya. Oke, next pertanyaan. Trading menggunakan TF daily atau H4, tapi untuk eksekusi entry di TF yang lebih rendah. Apakah hasilnya nanti itu bakalan bagus, bro? Kalau sebenarnya itu sebenarnya sudah bagus tuh. Jadi dia memarking zone-nya itu misalnya dia menggunakan time frame H4. Ya. Di mana zona support, di mana zona resisten, dia markingnya itu di time frame H4 atau time frame daily. Semakin besar time frame, zone-nya itu kan sebenarnya semakin strong. Iya. Misalnya ada support di time frame daily. Ini support nih di time frame daily. Itu jauh lebih kuat, jauh lebih susah ditembus dibandingkan kita menggunakan time frame yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Kemungkinan untuk terjadi false break-nya itu sangat-sangat kecil. Nah, ketika dia sudah menentukan zonanya, oh di sini di time frame daily atau time frame 4, ini sudah ada nih zona support. Saya akan entry buy di situ. Entry buy-nya pastinya di mana? Itu diperkecil lagi time frame-nya. Diturunkan time frame-nya menjadi time frame H4 atau diturunkan lagi ke time frame H1. Jadi setahu aku ya, kalau nggak salah ya, kita markingnya itu di time frame daily, Time frame daily, eksekusinya di time frame H1. masuk di H1. Kalau kita markingnya itu di H4, entry lah di M15 atau di M30. Kalau kita marking di H4, masuknya di H4 juga, bro? Bagus juga, cuman kan zonanya lebar. Oh ya. Untuk zona lebar. entry-nya kan lebar. Otomatis stop loss pasti lebar juga. Semakin nanti, lebar. Jadi kalau misalnya teman-teman itu entry-nya markingnya itu di time frame H4. Time frame yang besar. Itu kan zonanya besar. Iya. Misalnya untuk daerah supply, zona demand-nya itu kan lebar. Jadi untuk resikonya juga besar, memang TP-nya juga besar. Kalau kita mengentry di time frame yang sama. Tapi kalau misalnya kita entry di time frame yang lebih kecilnya lagi, itu kan zonanya jadi semakin kecil. Iya. Ya kan, zonanya semakin kecil. Jadi misalnya sudah ada 10 poin atau 100 pips misalnya itu zonnya. Kalau kita kecilkan time frame itu lebih dapat lagi untuk sharp entry-nya. Untuk SL-nya jadi semakin kecil, tapi TP-nya bisa semakin besar. Nah, cuma kan kebanyakan gini, bro. Kalau kita masuk di H1 gitu kan, di time frame yang lebih kecil. Harga mau mendekatin SL, cuma masih berada di zona yang H4 itu tadi. Boleh di layar atau gimana, bro? Atau digeser SL-nya? Enggak, gini. Time frame 4 itu kan udah dapat zonanya. Iya. Di time frame besar udah dapat zona. Itu misalnya jaraknya itu dari atas ke bawah, itu misalnya ada 100 pip. Ya kan? Kalau misalnya kita entry di time frame yang sama di H4 juga, SL-nya itu kan 100 pip. Tapi kalau kita kecilkan time frame-nya menjadi time frame H1, SL kita tuh nggak 100 pip. SL-nya itu tetap di SL time frame besar. Tetap. Tapi entry-nya di time frame yang kecil tadi. TP-nya di mana? TP-nya itu menggunakan time frame yang besar tadi. Hanya untuk entry posisinya saja. Untuk eksekusinya aja lah ya. Untuk eksekusinya. Jadi
yang sharpnya itu di mana gitu. Kita perkecil time frame-nya. Oke. Kalau misalnya mau lebih presisi lagi, bisa juga dikecilkan lagi time frame-nya jadi time frame M15. Dikecilkan lagi. Lebih dikecilkan lagi gitu. Kalau dari H4 masuk di M15 juga boleh, bro. Untuk eksekusi ya. Untuk eksekusi. Tapi untuk TP sama SL-nya mengikuti time frame besarnya tadi, yang dia menentukan zone-nya. Misalnya di H4, entry di H1 gitu. Iya. Oke. Oke, next. Lebih enak trading di forex, gold atau crypto? Ya karena aku bermain di komoditi gold, ya aku bilang gold lah lebih enak Di gold ya. dibandingkan dengan untung forex. Untung cepet ya. Dibandingkan dengan forex, dibandingkan dengan kripto, ya karena aku trader di gold, ya aku bilang di gold lebih enak. Untuk Apalagi metode-metode yang udah aku backtest itu kan, aku backtestnya itu menggunakan pair gold, bukan pair forex. Oh. Oke. Sekalipun misalnya dibilang orang kalau Habit marketnya pun udah hafal juga habit ya. marketnya sudah hafal gitu. Sekalipun misalnya pair yang sama fluktuatifnya dengan gold itu misalnya GBP/JPY. Iya. Ini kan sama-sama agresif nih, meskipun agresifnya sama, tapi tetap aku bilang komoditi gold itu jauh lebih enak dibandingkan dengan forex pair yang lain gitu. Untuk resikonya mana lebih gede, bro? Kadang kan ada yang nyarankan juga kalau untuk memang mau baru trader pemula, bagusnya tuh trading di forex. Ya. Gitu. Untuk trader pemula sih mainnya itu di forex, khususnya Euro USD, Iya, Euro USD. Aussie USD yang pergerakannya lebih stabil. Iya, stabil. Range-nya kan nggak terlalu Kalau jauh dia juga. turun ya beneran turun, kalau naik ya beneran naik. Tapi kan kalau misalnya dia bermain di pair yang lebih fluktuatif, contohnya gold, itu siang bisa naik tajam, Ya, malamnya nanti bisa turun tajam. Malam lebih agresif lagi. Malam lebih agresif lagi. Jadi udah naik setinggi-tingginya, di hari yang sama nanti bisa turun seturun-turunnya. Kalau di kripto bro, Kripto sama aja. sama aja. Kalau kripto ini kan lebih ke sentimen sebenarnya, sentimen pasar. Kalau untuk tekniknya ini semua sama, bro. Kalau teknik yang digunakan sebenarnya sama, tapi sebelum kita terjun, kita gunakan teknik itu di pair itu lebih bagus di backtest. Contoh misalnya di gold ada metode SNR, support and Iya. resistance, ataupun SND, supply and demand. Untuk forex kita bisa menerapkan itu. Kripto Tapi juga. untuk di kripto juga bisa, tapi untuk TP sama SL-nya itu kan berbeda-beda. Kita harus cari tahu juga di forex ini sering terjadi false break nggak kalau kita menggunakan SNR dan SND. Iya. Itu kan masalah presisi aja sih sebenarnya. Juga tergantung si tradernya ini mau Si trading tradernya mau juga. trading di mana gitu kan. Tinggal dipahamin aja ya kan. Metodenya sama. Metodenya sama juga. Contoh misalnya kita kan menggunakan SNR dengan gayanya itu pivot point. Itu sudah saya backtest cocok digunakan untuk pair gold. Apakah dengan cara yang sama itu berguna untuk forex? Contohnya Euro USD atau GBP/JPY? Belum tentu. Terus kenapa abang nggak backtest di sini? Ya ngapain? Aku udah backtest di gold, aku udah nyaman di gold, yang ngapain di situ? Kalau kau mau, Kalau kita mau trading semuanya bisa, bro. bisa aja. Cuman kan lebih banyak menyita waktu, Iya. banyak menyita waktu, banyak menyita pikiran. Terus nanti kalau misalnya untung di forex, kena ruginya di kripto Sama gitu, aja ya nggak kan? lucu kan? Nggak lucu. Kasihan Atau sayang. sayang gitu. Ada kan orang banyak loh, bro. Trading kripto iya, trading forex iya, di gold commodity juga iya. saham juga iya. Saham juga iya, semua dicoba mana yang untung. Biar untungnya lebih banyak lagi, bro. Katanya kayak gitu, biar untungnya lebih banyak. Tapi faktanya nggak sebanyak itu juga. Oke, next pertanyaan terakhir, bro. Punya satu metode dan udah di backtest sebanyak 100 kali trade, win rate 60% dan RNR 1:1. Nah, tapi setelah dicoba masuk ke real hasilnya itu nggak sebagus yang sebelumnya, bro, yang sebelumnya di backtest. Salahnya itu di mana? Itu sebenarnya sering ada yang bertanya sama aku itu di chat pribadi ya. Karena kan kemarin kan sempat kita bahas tentang sesi-sesi backtest lah, win rate lah, probabilitas lah. Itu sering ada yang bertanya terkait probabilitas. Saya sudah backtest, win rate-nya bagus. Macam tadi yang pertanyaan tadi berapa persen katanya? 60%. 60% Nah, win rate-nya itu 60%. Artinya apa? 100 kali dia trading, 60 profit, 40 loss. RNR-nya 1:1. Iya. Secara akumulasi dia masih untung 20%. Itu ketika di backtest. Di backtest. Ketika Masuk saya ke real. menggunakan metode yang udah saya backtest itu ke real market, Mungkin dia loss kan gitu kan. ternyata win rate-nya itu nggak sampai 60%. 60%. Bahkan di bawah ketika gitu. Itu kenapa? Nah, kalau aku bilang itu sebenarnya terjadi ketika dia proses backtestnya tadi. Proses backtest. Contohnya kayak gini.
Ini langsung aja misalnya aku terapkan ya, yang kemarin pernah aku ajarkan. Ini kan kemarin aku ajarkan sama teman-teman itu terkait backtest menggunakan pivot point. Iya, Nah, pakai kalau pivot point. misalnya ini di trading view, itu sebenarnya untuk pivot point itu bisa kita buka langsung karena untuk indikatornya itu sudah ada. Nah, ini yang oranye ini pivot. Yang ini resisten 1, ini resisten 2. Yang ini support 1, ini support 2. Oke. Kemarin aku sudah mengajarkan kalau misalnya menggunakan pivot point, kita nggak perlu memandang, kalau saya pribadi ya, backtestnya kemarin itu saya tidak peduli apakah ini sedang trend atau lagi sideway. Yang pasti saya gunakan teorinya ketika support saya buy. Support 1 saya buy, ketika di resisten itu saya sell. Entah itu lagi tren naik atau tren turun saya nggak peduli. Yang penting di support saya buy, di resisten saya sell. Nah, ketika saya backtest itu ternyata hasilnya itu 60% win rate-nya. Tapi begitu saya coba di real trading ternyata nggak sampai itu segitu. udah dilakukan sebanyak 100 kali trade 100 kali trade. Nah, banyak terjadi kesalahan di sini, Bro. Misalnya dia entry. Contoh ya, saya contohkan di sini ya, teman-teman ya. Saya contohkan di sini, ini kan pivot, ini support. Nah, ketika harga menyentuh support, ini saya buy. Saya lakukan buy di sini, SL saya di support 2, TP saya itu di pivot. Ini profit. Jadi nanti akan kelihatan profit. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini, eksekusi marketnya. Ini kan market sudah terjadi. Kita pastikan dulu waktunya. Ini kita entry-nya itu di jam berapa? Contohnya di sini jam 3 sore, pukul 15. Nanti akan ada nanti di sesi yang mana nanti ketika kita backtest itu dalam 100 kali trade itu, nanti di situ ada signal yang entry-nya itu di jam 2 pagi misalnya. Dan itu hasilnya profit. Iya. Nah, ketika terjadi momen itu di real trading itu nggak kita masukkan. Jadi kalau misalnya backtest kita perhatikan juga time frame-nya. Contoh, time frame-nya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan time frame masa 1, positioning-nya itu di jam berapa ketika di backtest? Misalnya ini tanggal 11 Mei. Itu entry posisinya itu di jam 3 sore. Iya. Nanti dalam 100 kali trade itu nanti akan ada di jam 2 subuh lah, di jam 1 malam lah untuk entry-nya. Nah, pertanyaannya apakah nanti ketika di real trading kalian akan entry di jam segitu? Berarti pas ketika real trading itu jam Harus kita waktunya ikutkan. itu harus sesuai yang kita backtest sebelumnya. Harus yang di backtest. Nggak boleh beda-beda gitu. Nggak boleh beda-beda. Atau ketika backtest, kalau sudah lewat jam 9 malam itu nggak masuk hitungan. Jadi kalau misalnya ada entry posisi, misalnya nih, ini kita katakanlah di tanggal 11 Mei ini, Iya. itu entry posisinya di jam 1 subuh dan hasilnya profit. Nah, hasil backtestnya itu jangan kita masukkan hitungan. Karena nanti di real trading, saya nggak akan trading di jam 1 malam. Iya, itu dia. Cuman kan kebanyakan teman-teman kan yang penting profit loss itu dihitungnya, dipukul rata. Pukul rata. Misalnya ada nanti entry posisi di jam 8 pagi. Hasilnya profit, dimasukkan datanya ke dalam backtest. Padahal nanti ketika real trading, yang itu nggak dimasukkan dia nggak entry di jam 8 pagi. Ketinggalan market lah, apa Iya. segala macam. Jadi untuk probabilitasnya nggak sempurna. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, teman-teman ini di backtest itu sesuai TPSL. Tapi ketika masuk ke real market, dianya Nggak itu sesuai nggak TPSL. menunggu sampai harga itu menyentuh TP atau tidak menyentuh SL, atau SL-nya yang digeser-geser. Iya, betul. Jadi probabilitasnya nggak ketemu nih. Win rate-nya juga nggak dapet. Win rate-nya juga nggak ketemu. Iya. Aturannya kalau misalnya di backtest itu saya sudah backtest TPSL berapa? TPSL-nya itu RNR-nya 1:1,5 kalau menggunakan pivot point. Pas masuk ke real market itu dibikinnya 1:1 atau stop loss-nya lebih besar. Terus teman-teman lihat juga ketika teman-teman tuh backtest, lihat juga datanya teman-teman itu seberapa sering terkena stop loss berturut-turut. Bisa saja ketika backtest itu teman-teman akan mengalami 5 kali stop loss berturut-turut. Entry pertama loss, entry kedua loss, ketiga loss, 4 loss, 5 loss. Nah, ketika itu terjadi ya teman-teman ketika di backtest ngapain? Apakah tetap entry? Kalau misalnya tetap entry, di real trading pun harus tetap entry. Harus tetap entry meskipun udah 5 kali tadi tuh loss juga Meskipun sudah 5 kali terjadi loss berturut-turut. Jadi kalau misalnya kita sistemnya bodoh amat ketika backtest, ketika real trading pun nanti kita harus bodoh amat. Cuman kita kan sudah ada data. Dengan metode ini
pada pivot point win rate-nya 60%. Iya. Terserah mau jam berapa aku akan tetap entry. Kalau misalnya kita menggunakan pivot point kan jelas entry-nya. Ketika open market pagi langsung kelihatan harga pivot di berapa, harga support di berapa, harga resisten di mana. Iya. Kan tinggal pasang pending order. Nggak perlu menunggu harga itu menyentuh itu. Pivot point dengan teknik metode reversal misalnya kayak gitu. Aku nggak peduli menunggu break atau enggak, yang penting ketika masuk zona support aku langsung buy. Atau ada juga yang tipikal trader dia nunggu nih, ketika masuk zona support atau resisten dia nunggu harga itu break apa enggak. Iya. Itu di backtest. Tapi di real market nyatanya dia reversal. Sama-sama pivot point, yang di backtest itu breakout, yang di sini di real trade-nya itu reversal. Iya. Nah, itu udah salah. Jadi apa yang di backtest itulah yang kita lakukan di real market. Iya. Hasilnya pasti 100% sama. Dan di real market jangan dirubah-rubah lagi kan, Real bro. market jangan dirubah-rubah. Karena kita juga udah ada datanya ya kan. 100 kali trade ada datanya. Iya. 100 kali trading. Atau mungkin kayak gini juga, teman-teman ini waktu backtest 100 kali trade. Di real trading itu paling baru 6 kali entry. Hasilnya 3 kali loss, 3 kali profit. 3 kali profit. Ini win rate-nya cuma 50% ini katanya. Seharusnya kan di backtest sudah ada 100 kali. 60 kali profit, 40 kali loss. Kalau misalnya diakumulasi, RNR-nya katakanlah 1:1, dia masih untung 20% loh. Apalagi kalau misalnya dia menggunakan RNR pivot point ini kan 1:1,5. Iya. Bisa lebih dari 20%, bisa 30% malahan. Ada lagi pertanyaan? Banyak, nampaknya nanya-nanya nih. Kalau apa nanti habis waktu kita, bro. Banyak lagi jam terbang kita nih, bro. Jadi habis ini kita masih lanjut touring ya, jalan-jalan lagi gitu ya. Adventure. Adventure. Ke puncak ini kayaknya. Ke puncak kita. Oh, mantap tuh. Oke, jadi kita ya sobat trader, untuk pertanyaan ini udah dijawab semua sama Bro Fatar. Tuh, jadi pertanyaan-pertanyaan kalian belum terjawab, semoga kita jawab, semoga bisa membantu dan lebih menambah wawasan ya, khususnya di trading forex. Jadi jangan lagi kalau misalkan kalian margin call, kalian salah-salahkan market apa Ya. segala macam. Yang salah tuh market tuh nggak pernah salah. Iya. Yang salah tuh kita. Dan jangan dilawan market. Market itu jangan dilawan. Kecuali dia sudah backtest dan dengan cara melawan gitu. Kalau di backtest dia melawan market reversal, ya ketika real trading ya harus reversal juga. Oke, bro. Sampai di sini dulu. See you next time.